Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada kesempatan di malam hari ini. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang muharramat istahana biha katsirun minan nas, tentang perkara-perkara yang diharamkan yang kemudian ini bahasanya dianggap remeh oleh sebagian manusia. Kemarin sudah disampaikan tentang al-mudharah bil wasiyah, yaitu membuat wasiat yang merugikan. Wasiat memang disyariatkan, tapi di antara dosa yang ini tidak disadari oleh kita adalah itu membuat wasiat yang merugikan kepada ahli waris ataupun orang yang diberikan wasiat tersebut. Contohnya seperti ketika kita berwasiat agar memberikan hibah atau memberikan wasiat kepada orang dari harta yang ditinggalkan lebih dari sepertiga bagian. Ini mudaratkan. Atau membuat wasiat yang mempersulit orang yang diberikan wasiat tersebut. Atau memberikan wasiat yang wasiat ini melanggar syariat. Ini adalah perkara yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun selanjutnya kita lanjutkan pada halaman yang ke-54 di dalam kitab kita ini, yaitu tentang al-la'ibu bin nardi, yaitu bermain dengan an-nardi. An-nardu maknanya adalah kotak kubus yang biasanya ada angka yang kita katakan dadu. Bermain dengan dadu ini di kita sudah lazim. Banyak sebagian manusia menganggap permainan dadu ini permainan yang biasa. Padahal ini adalah permainan yang berbahaya. Kenapa? Secara syariat dilarang. Secara syariat ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permainan dadu itu ada unsur maisir atau tidak ada unsur maisir, ada unsur judi ataupun tidak ada unsur judi, hukum asal dilarang. Dilarang karena ada syariat yang melarangnya. Ya. Walaupun kita tahu ini banyak sekali judi-judi yang dilakukan ya dengan menggunakan dadu. Kalau dahulu di daerah kami itu ada namanya istilahnya itu kucelak. Kucelak itu ya pokoknya dadunya itu ada gambarnya, gambar harimau, gambar kuda, gambar apa aja. Ya, dulu waktu anak kecil itu lihat orang tuh banyak sekali antusias. Nanti pasang uang disimpan,
di gambar yang tertera, setelah itu kemudian dikocok keluar. Nah, itu namanya puncelak. Dan ternyata terbuat dari dadu, ya. Kalau itu sudah jelas, anardunya saja dilarang. Apalagi ada maisirnya, ada judinya. Andai kan tidak pakai judi pun, maka para ulama melarang tentang permainan dadu. Makanya di sini dikatakan bahasanya tahtami katsiru minal al'abil muntasyirah wal musta'milati bainan nas ala umurin minal muharramat. Bahasanya banyak di antara permainan-permainan yang tersebar yang digunakan oleh sebagian manusia dari perkara-perkara yang diharamkan, ya. Wa min dalik, dan di antara permainan yang sudah tersebar dan ini diharamkan di dalam syariat, di antaranya itu adalah an-nardu ay al-ma'ruf bizahri. An-nardu atau yang dikenal itu dengan istilah az-zahri, yaitu az-zahru maknanya adalah kubus alias kotak alias bahasa kitanya dadu. Ini dilarang. Dan pelarangan ini bersifat umum. Pokoknya permainan yang menggunakan dadu. Makanya di sini dikatakan alladzi yatamu bikil intiqal wal tahrik bi adadin kasri minal al'am. Yang permainan ini, ya, yang ini mengilhami atau menggerakkan banyak sekali dari permainan-permainan. Jadi permainan ini banyak ternyata, ya, mengilhami dari permainan-permainan yang banyak tersebar. Hanya berawal dari an-nardu atau yang dikenal dengan az-zahr. Ini banyak dari permainan dadu ini kemudian berkembang menjadi permainan-permainan yang lain. Ya, seperti apa? Katawilah, ya, seperti katawilah, seperti permainan di atas meja yang panjang. Ya, yang suka kemudian bulat, ada dadunya dan dilempar, yang kita mengenalnya istilahnya kalau orang itu di kasino itu namanya roulette, ya. Kan diputar kan, diputar lempar, nanti masuknya di angka mana. Ya. Itu seperti itu. Kalau sekarang anak-anak kita diantaranya ular tangga. Ular tangga pakainya apa? Pakai dadu. Monopoli, kan gitu ya. Itu menggunakan dadu. Dan ini kelihatannya sepele. Tapi ini adalah perkara yang dilarang secara nas, secara syariat. Wa ghairiha, dan selain daripada itu. Waqad hadaran Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadan nardi. Dan sungguh Rasulullah SAW telah memperingatkan dari permainan dadu ini. Permainan dadu. Alladhi yattaqu abwabal muqamir. Yang di sana membuka pintu-pintu muqamarah. Pintu-pintu permainan spekulasi. Untung-untungan. Karena dengan apa? Dengan dadu dikocok. Kan kita untung-untungan, ya. Dapat, nggak dapat. Ini yang menginspirasi, mengilhami munculnya permainan-permainan judi. Munculnya permainan judi. Di antara inspirasinya ya dadu. Ya, dadu. Ya, seperti tadi yang Anda sampaikan, kalau desa kami ada namanya pucelak itu. Inspirasinya dari dadu. Nanti ada lagi yang lain, ya. Bahkan suatu saat muncul lagi, barangkali kita sudah lihat, orang gaplean pun nomornya kan inspirasinya dari mana? Dari dadu. Ada gaple, nomornya pakai nomor sesuai dengan dadu. Makanya kalau gaplean nomor paling besarnya berapa? 6. Pengalaman. Nomor 6 betul. Karena di kita itu sudah familiar. Hampir ketika orang mau hajatan saja, malamnya lek-lekan pakainya apa? Gaple. Apa namanya? Domino, ya. Kartu domino itu. Gaple. Ya. Allah alam kenapa orang menyebutnya gaple, Anda nggak ngerti. Tapi yang jelas ini sudah familiar di kalangan manusia kaum muslimin yang ada di negeri kita.
Lalu kemudian dikatakan wal maisir, dan ini pun yang menjadi cikal bakal, yang ini pun akan membuka pintu-pintu perjudian dengan gaple, dengan yang lainnya, contohnya kayak tadi kucela, rolet, itu menyebabkan adanya maisir, adanya perjudian, dan ini dilarang ikhwan. Ya, maka Rasul SAW bersabda, kata Rasul, man na'iba bin nar daisir, yaitu barang siapa yang dia bermain dengan nardasir, maka pakaan nama sobago yadahu, maka seolah-olah dia sobago yadahu, dia mencelupkan tangannya bilah bikin zir wadamihi, pada daging dan juga darah babi. Dan kita tahu darah babi, daging babi hukumnya haram. Disampaikan seperti itu saking perbuatannya perbuatan yang jelek. Jadi seperti apa? Sobago yadahu, seperti dia mencelupkan tangannya, pilah mikin zir wadamihi, pada daging dan darah babi. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang ke-1770. Sahih. Hadisnya sahih. Ya. Maka dikatakan wa an Abi Musa radhiyallahu anhu marfu'an. Juga dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu secara marfu. Beliau mengatakan man na'iba bin nardi, barang siapa yang bermain dengan dadu, faqad asallaha wa rasulah, sungguh dia telah berlaku maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Di sini tidak diceritakan tentang judi atau tidak judi. Apalagi kalau ada judinya. Kalau ada unsur maisirnya, maka ini jauh lebih dilarang. Ya. Nah, ini ada dalam riwayat Imam Ahmad, dicantumkan dalam kitab Sahihul Jami' hadis yang ke-6505. Bisa dilihat itu pada halaman ke-54 dari kitab yang sedang kita bahas ini. Itu diantaranya. Dan permainan ini ikhwah, sebenarnya ada permainan yang dilarang secara zatnya, ada yang dilarang karena sebabnya. Ada yang terlarang secara zatnya, ada yang terlarang secara sebabnya. Ya sama seperti makanan juga kan, ada yang terlarang secara zat, ada yang terlarang secara sebab. Contoh begini, kalau daging babi sudah jelas secara zatnya dia haram, kan gitu ya, secara zatnya dia haram. Apakah dia dapat beli, dapat maling, atau dapat ngapain aja, berburu, tetap hukumnya haram. Tapi kalau daging ayam, hukum asal halal. Tapi kalau daging ayam ini dapat mencuri, maka jadilah haram. Atau daging ayam ini kita dapatkan dari apa? Dari hasil sesajen, juga haram. Yang disembelih bukan karena Allah, jadilah haram karena ada sebabnya. Permainan ini juga sama. Ada permainan-permainan yang ini secara syariat, secara zatnya memang sudah terlarang. Seperti apa? Ya seperti ini. Yaitu permainan dadu. Secara zatnya permainan dadu itu memang sudah dilarang. Ya. Adapun kalau ada misalkan Ustaz, bagaimana kalau dengan permainan catur? Permainan catur kan kita sering mendengar adanya larangan ya. Walaupun sebenarnya memang ikhtilaf tentang derajat hadisnya. Sependek yang saya tahu, bahasanya tentang hadis catur ini memang dipermasalahkan tentang kesahihannya. Akan tapi sebagian ulama lebih merojihkan tentang pengharaman catur dengan beberapa alasan. Terlepas dari apakah catur itu ya hadisnya dipermasalahkan atau tidak. Karena di sana ada unsur, diantaranya adalah di sana menggunakan benda-benda yang berupa ukiran makhluk bernyawa. Itu kan pakai bida, kuda, gitu ya. Ya. Di antaranya itu. Ditambahkan lagi, ini banyak melalaikan waktu. Jadi kalau untuk catur ya memang ya sependek yang saya tahu itu memang agak
dipermasalahkan, masih pro dan kontra. Tapi kalau dadu, para ulama sebenarnya melarang. Jumhur ulama melarang tentang ini karena dalilnya jelas. Larangan tentang dadu itu jelas. Makanya jangan sekali-kali main dengan dadu. Jadi seperti itu. Ada pula nanti yang kemudian terlarang itu karena memang ada sebab-sebabnya. Di antaranya kita ini bermain dengan senjata tajam. Itu kan dilarang ya. Dilarang. Kenapa? Karena orang yang dia menggunakan senjata tajam dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim tentang masalah ini. Nah, itu diantaranya. Ketika orang mengacungkan senjata tajam, ini terlarang secara syariat. Makanya jangan bermain dengan senjata tajam, kecuali orang berlatih bela diri. Dan itu pun bukan untuk diadukan sesama temannya. Atau yang lainnya mungkin yang kita sering mendengar adalah tentang permainan yang membuat kaget orang. Mengagetkan orang. Makanya jangan bermain dengan seperti itu. Apa bendanya? Terserah saja yang mengagetkan. Makanya kenapa perang apa prank istilahnya? Yang orang sekarang ramai itu apa? Prank, perang. Gak ngerti itu istilahnya apa. Ya, prank. Ngeprank orang. Ngeprank, membuat orang kaget, membuat orang itu kemudian. Itu kan pro dan kontra. Anda pernah dapatkan ada video, Pak. Seorang guru, dia itu melemparkan kue. Dari anak muridnya yang ngeprank, ya, sampai gurunya kesel, setelah itu ternyata dikasih hadiah kue. Akhirnya gurunya melempar. Wallahu a'lam apa benar apa tidak, cuman kalau di captionnya di sana itu merayakan ulang tahun tapi dengan di prank dulu. Akhirnya gurunya kesel, ya, kesel dilempar. Pro kontra kan? Ada yang menyayangkan sikap muridnya, ada yang menyayangkan sikap gurunya. Sebenarnya terlepas daripada itu menunjukkan prank itu jelek. Nggak ada orang yang mau dikaget-kagetin. Orang lagi tidur dikagetin, itu kan jelek yang begitu. Betul nggak? Apalagi kalau kemudian pranknya itu berlebihan sampai membuat orang yang jantungan bisa mati semaput. Itu nggak boleh. Ini permainan yang jelek. Permainan yang kemudian tidak ada faedah, bahkan cenderung membahayakan. Ya, seperti permainan yang sekarang lagi ramai juga, atau lato kan ya. Ahsan dihindari saja. Ya, kenapa? Ujungnya di mana-mana letak rame itu. Di mana-mana yang seperti itu. Ahsan dihindari. Atau main video game. Video game terkadang ada konten-konten yang di sana pernah dibahas di salah satu video itu, bagaimana ada video game yang di sana isinya ternyata bagaimana seorang tokohnya ketika dia minta bantuan datang menyembah patung. Itu kan berisi tentang kesyirikan. Makanya di sana kita lihat kalau yang seperti ini tinggalkan. Ini perkara yang diharamkan. Walaupun hukum asal kita main game boleh kan? Hukum asal kemudian tidak ada unsur-unsur pelanggaran syariat. Kayak dahulu kan ada main game yang tumpuk-tumpuk itu, susun-susun apa? Ya, bata itu pakai HP jadul dulu kan begitu. Turun ambruk kan itu. Bruk lagi. Nah, yang seperti itu. Tapi kalau melalaikan waktu juga jangan. Jadi ala kulihan di dalam masalah ini ketika berbicara tentang permainan, maka pertama yang harus kita ingatkan apakah permainan ini secara zatnya terlarang atau tidak. Yang harus dihindari adalah yaitu permainan yang di sana terlarang secara dat. Satu itu. Yang kedua, bahasanya sebabnya kalau dia menimbulkan kemudaratan maka tinggalkan. Ya. Yang ketiganya waktunya melalaikan atau tidak. Karena orang terkadang ada main satu permainan yang dia nggak berhenti sama sekali. Susah. Ya, susah. Konon pernah kejadian di daerah kami itu. Ada anak itu dia nggak berhenti main game karena katanya game online. Kalau berhenti dimarahin sama temen-temennya. Saya nggak ngerti cara mainnya gimana. Tapi konon katanya begitu. Ada yang suka main game online di sini. Ya. Cara kerjanya seperti apa? Jadi kalau kemudian dia berhenti, akhirnya apa? Dia lupa waktu. Lupa waktunya datang sholat, dia nggak mau sholat. Karena apa? Takut kalau keluar dimarahin. Gitu.
sama grup-grupnya. Emang game online kayak apa? Anak sendiri nggak ngerti. Jadi anak nggak komen dalam masalah ini. Tapi yang jelas melalaikan waktu, tinggalkan. Ya, yang melalaikan waktu maka tinggalkan. Ya, itu diantaranya. Kemudian selanjutnya pula kita lihat di antara perkara yang merupakan perkara yang ini, perkara yang dianggap sepele oleh sebagian orang, tapi ini adalah perbuatan dosa. Selain ibu bin nardi, selain dia bermain dengan permainan dadu, di antaranya adalah laknul mukmin wa laknu man la yastahiqul lakn. Melaknat orang mukmin atau melaknat orang yang tidak berhak untuk dilaknat. Ingat ya, ini sudah mulai banyak berkembang. Jangankan di dunia, di kita, kaum muslimin di Indonesia, banyak orang mudah melaknat. Mudah melaknat. Ya, ini harus dihindari. Kenapa? Ini perkara yang haram, tapi kita menganggapnya biasa. Kita menganggapnya sepele. Padahal ini perkara yang dilarang. Makanya dikatakan la yamliku katsirun minan nas alsinatahum. Banyak manusia yang tidak mampu menguasai alsinatahum, lisan-lisan mereka. Banyak manusia yang tidak sanggup untuk mengontrol lisan-lisan mereka. Memang berat lisan itu. Paling berat ya, lisan. Banyak orang itu yang dia tidak sanggup menjaga lisan. Makanya pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ketika Rasulullah SAW itu ditanya, yaitu su'ilan Nabi SAW an aksari ma yudkilun nas an-nara. Beliau pernah ditanya di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi tentang perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Masih ingat ya? Sebelumnya Rasul ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Jadi di dalam hadis itu ada dua. Pertama adalah su'ilan Nabi SAW atau su'ila Rasulullah SAW, yaitu an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasul ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Maka Rasul menjawab, kata Rasul, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah takwa dan husnul khuluq, yaitu baik akhlak. Baik akhlak dan takwa. Ini yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Lalu yang kedua beliau ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Bahasanya Rasul ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka jawabannya Rasul adalah al-famu wal fajr. Al-famu wal farju. Mulut dan bawah perut. Ini yang banyak menjadikan manusia masuk ke neraka. Karena kita sulit mengontrol mulut kita. Ya, sulit. Sampai-sampai Rasul menjamin di dalam hadis yang lain, man hafidha baina lihyataihi wa baina rijlaihi. Barang siapa yang berani menjaga, yang mampu menjaga, mampu menjamin untuk menjaga antara dua jenggotnya, yang dimaksud jenggot dan kumis, mulut alias lisan. Wa baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yang dimaksud adalah bawah perut. Maka dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Nah ini balasan bagi orang yang sanggup menjaga. Karena memang berat menjaga ini. Makanya di sini dikatakan la yamliku katsirun minan nas alsinatakum. Bahasanya kebanyakan dari manusia tidak mampu menjaga lisan mereka. Tidak mampu menjaga lisan-lisan mereka. Bahkan dikatakan idza ma ghadimu fayusarrihuna billah. Apabila mereka marah, maka segera cepat sekali mereka itu kemudian melaknat.
Marah, laknat. Marah, laknat. Kita kesel dengan orang, dilaknat langsung. Ya, dasar golongan A, golongan B. Kan kita sekarang begitu kan. Makanya saya itu paling nggak suka ketika orang bilang yang sekarang masih ramai, nggak berhenti-berhenti. Yang sering saya sampaikan, gara-gara pemilunya udah lama, sampai sekarang masih ada kampret dengan cebong. Nggak perlu lah. Kayak gini nggak usah dibahas. Ya. Yang kampretin siapa, yang nyebongin siapa. Udahlah, yang kayak gini buat apa? Sama muslim kok. Ya. Oh, dengan non muslim aja kita itu dituntut untuk tetap bermuamalah dengan cara yang baik. Apalagi sama muslim. Ya. Makanya jangan mudah melaknat. Apalagi sampai melabeli dengan label-label yang jelek, jangan ikhwan. Jangan. Jangan label dengan label-label yang jelek. Gak boleh. Kenapa? Melaknat orang Islam, melaknat kaum muslimin, dengan laknat maka ini perbuatan dosa. Makanya di sini dikatakan bahasanya fayusarri'una bil lakni fayal'annuna al-masyara wa dawaba wal jamadat wal ayam was-sa'ah. Maka banyak manusia itu ketika dia marah, maka dia mencela manusia, melaknat manusia, melaknat dawab, melaknat binatang-binatang. Termasuk pula jamad, yaitu benda-benda yang mati, dilaknat semuanya. Wal ayam, bahkan dia pun mencaci maki, mencela hari-hari, wasaah dan waktu, jam. Orang zaman sekarang aja bilang kan, oh sekarang dasar zaman edan. Nah ini kan nggak boleh. Bilang zaman sekarang zaman edan. Apa yang namanya zaman itu edan? Kan bukan zamannya, orangnya. Kan orangnya kan? Orangnya. Ya. Kita naik kuda, kudanya nggak mau jalan-jalan. Ngomongnya dasar kuda sialan. Nah, ini kan salah. Ada yang begitu? Kan? Ada kendaraan motor. Sudah tahu kita belinya motor doyok, motor butut. Kemudian mogok, malah dicaci maki motornya. Ya karena antum belinya yang butut. Coba belinya yang baru. Mudah-mudahan lancar. Kan begitu? Wah, malah mencaci maki. Oh, dasar benda rongsokan. Wah, selama ini dia sudah setia menemani kita. Kemana-mana, ke pasar, kemana-mana. Dianterin. Kitanya masuk ke dalam pasar, dianya kepanasan, kehujanan. Nggak marah kok. Pernah lihat motor kita marah gara-gara dijemur? Nggak pernah, ikhwan. Begitu mogok sekali. Allahu Akbar. Kasihan dia. Dia cuma dikasih minum, jarang dikasih makan. Ya kan? Dikasih bensin, dikasih pertalit, dikasih dengan ya pertama. Setelah itu nggak ada istirahatnya, diputerin terus. Dia telah mengantarkan kita jauh. Kita keliling wilayah 3. Kita keliling jauh luar kota pun pakai. Dia tanpa lelah mengantarkan kita. Begitu sekali dia bongkok minta jajan. Ya memang jajannya nggak kira-kira, kadang ratusan ribu. Kitanya melaknat habis-habisan. Dasar benda rongsokan. Ya, lagi nggak ada uang malah mogok. Allahu Akbar. Selama ini uangnya dikemanain? Dia sudah bantu kita nyari uang. Ini nggak boleh. Wah, zaman itu binatang itu adalah benda mati. Jangan dilaknat. Ada yang begitu? Bawa mobil, setelah itu kemudian kehabisan air radiatornya. Marah-marah. Oh, yang salah tuh bukan mobil. Supirnya saja, kita yang punya mobilnya. Air radiator nggak pernah dicek. Begitu kemudian kering, panas, mesinnya mati, baru kemudian dasar mobil nggak tahu diuntung. Ya. Yang salah siapa? Yang salah kita kemencak-mencaknya pada kendaraan. Begitu pula pada waktu, saat. Kayak sekarang kita lihat, hujan baik, ngomel saja sama hujan. Yang sudah tahu waktunya hujan, ya Allah datangkan hujan. Kalau panas terus ngomong panas terus. Kalau hujan ngomong hujan baik. Terus pengen kita apa? Semua dilaknat. Ada yang begitu? Ada nggak? Banyak, ini dosa ikhwan. Tapi nggak terasa kan? Nggak terasa.
Coba siapa yang kesel kemudian ada motornya mogok, ditendang motornya. Ada kan? Ya. Nggak terasa ya. Siapa yang kemudian nggak terasa ada hari, ada waktu, kemudian kita mencaci makinya, mencelaknya. Terasa nggak? Nggak terasa. Ini perbuatan dosa yang kadang dianggap remeh. Ya. Makanya di sini dikatakan, bal warubama la'anu anfusakum. Bahkan terkadang pula ada orang yang dia mencaci maki, mencela, melaknat diri mereka sendiri. Wa auladahum, mencaci maki, mencela anak-anak mereka sendiri. Wa la'ana zauj, dan juga la'anal zauju zaujatahu. Suami melaknat istrinya. Wal aks, dan juga kebalikannya, aksu. Kebalikan. Istri mencela suaminya. Begitu suaminya ya di PHK, maklum lagi susah. Tiba-tiba bilang, bapak mah jadi suami kok gak ada gunanya. Nah ini sudah dimulai. Padahal 24 tahun dia menikah, 24 tahun dia bekerja. Baru dipecat sebulan, dibilangnya gak ada gunanya. Ini kan ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Ada yang begitu? Banyak. Ya, yang berita menghebohkan itu ketika terjadi pandemi kemarin. Ada satu kota, ternyata banyak kasus perceraiannya. Ternyata motifnya sama, ekonomi. Ya, cinta kalah karena ekonomi. Dulu waktu nikah dasarnya cinta. Ternyata cinta kalah dengan ekonomi. Nah ini, jangan melaknat seperti itu. Wahada amrun zilun khatirun. Dan ini adalah perkara yang sungguh berbahaya. Mencaci maki, mencela, melaknat. Ini perkara yang berbahaya. Ini berdasarkan Fa'an Abi Zaid Sabit Ibn Dhahab Al-Ansari. Sebagaimana yang diterangkan oleh sahabat Zaid Sabit bin Dhahab Al-Ansari radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wa man la'anna mu'minan, barang siapa yang melaknat orang yang beriman, maka bahwa faqad selihi, maka dia seperti orang yang membunuhnya. Melaknat orang mukmin seperti membunuhnya. Ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dan dicantumkan pula di dalam kitab Fathul Bari pada hadis yang 465. Wali'anna la'na yaksuru minan nisa, dan sesungguhnya laknat itu banyak terjadi pada wanita. Ya ini, wanita itu banyak melaknat. Wanita banyak melaknat. Biasanya wanita lebih banyak melaknat. Faqad bayana alaihi salatu wassalam. Maka sungguh Rasulullah SAW telah menjelaskan. Jadi yang paling banyak melaknat kebiasaan, bukan berarti seluruhnya ya. Itu adalah para wanita. Para wanita itu adalah orang yang paling banyak melaknat. Jadi dibandingkan dengan para laki-laki, yang paling banyak ya para wanita. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. An-nafsu min asbabi dukhuli kinan nara. Inilah yang paling banyak menyebabkan para wanita masuk ke dalam neraka. Para wanita itu banyak melaknat. Ya. Wa kadzalika, dan demikian pula fa innal la'anin, sesungguhnya orang-orang yang senang melaknat, la yakununa syufa'a yaumil qiyamah, mereka tidak bisa menjadi para pemberi syafaat pada hari kiamat. Ingat, setiap kita itu berpotensi untuk memberikan syafaat. Ya. Ingat, syafaat itu kan ada dua. Masih ingat ya? Ada asyafatul amah, ada asyafatul khasah. Kalau syafaatul khasah, syafaat yang khusus itu hanya khusus untuk Nabi. Syafaatul udma, syafaat udma, minta disegerakan hisab.
minta disegerakan perhitungan di hari ya padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Itu syafaatul udman. Khusus untuk Nabi. Syafaat minta dibukakan pintu surga. Yang pertama adalah ya Nabi. Syafaat untuk pamannya. Siapa? Abu Thalib agar diringankan siksanya di neraka. Khusus untuk Nabi. Tapi ada syafaat yang umum. Di antaranya siapa? Syafaat para nabi yang lain, orang-orang soleh, termasuk di antaranya kaum muslimin, malaikat dan sebagainya. Itu bisa memberikan syafaat, termasuk Quran, puasa bisa memberikan syafaat? Bisa. Kita juga sama. Nah, ketika ada manusia di dunianya suka melaknat, di akhirat nggak bisa memberikan syafaat. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang suka melaknat, sayang. Kenapa? Dia nanti nggak bisa memberikan syafaat buat kita. Sedangkan di akhirat kita butuh dengan apa? Butuh dengan syafaat. Dan teman-teman kita yang saleh, teman-teman kita yang muslim, teman-teman kita yang dia itu di atas syariat, itulah para pemberi syafaat kita nanti selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati dengan laknat. Jangan mudah melaknat. Karena laknat ini perkara yang besar. Bahkan yaitu man la'anal mu'minan, barang siapa yang dia melaknat seorang mukmin, dapat pergi seperti membunuhnya. Tapi kita sekarang gampang sekali melaknat itu gampang, ikhwah. Ya. Melaknat itu gampang. Mengata-ngatai orang dengan kata-kata yang jelek, kotor, bahkan dengan yang tidak. Ya. Yang lebih parah itu, ikhwah. Kadang kita kalau jengkel dengan orang sampai ngomong, wah dasar kamu laknatullah, itu tidak boleh. Ada yang begitu kan? Ada, jangan. Kalau kita mengatakan iblis laknatullah, ada dalilnya? Ada. Tapi kalau kemudian kita mengatakan si fulan laknat, semoga laknat tertimpa atas kalian, itu jangan. Si fulan laknatullah, jangan. Nggak boleh. Khawatirnya laknat itu berbalik kepada orang yang mengucapkan. Ini kita khawatirkan. Makanya di sini pun dikatakan bahasanya fa innal la'anin la yakununa syufa'a yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat itu tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Wa akhbaru minkum, dan yang lebih bahaya darinya dari laknat tersebut, anna laknata tarji'u ala sahibiha. Sesungguhnya laknat terkadang dia kembali kepada orang yang melaknatnya. Ada orang mencaci maki, mencela orang, melaknat. Dasar kamu kayak disebutkan. Dilaknat. Contoh, misalkan ada kalimat-kalimat kasar. Dasar kamu perilakunya kayak ya himot, misalkan. Itu laknat itu, Ibu. Kalau yang ditunjuk oleh orang tersebut tidak sedengan kenyataannya, dia akan berbalik pada yang mengucapkannya. Kan banyak yang melaknat begitu kan? Dasar kamu itu pendusta. Berbalik sama orang yang dusta. Orang yang melaknatnya, kalau dia ternyata tidak dusta. Tapi kita ini kan banyak yang gampang begitu, gampang. Ya. Yang sekarang lagi ngetren, yang sana apa? Melaknat dengan kalimat Fir'aun. Ya. Jangan ikhwan. Bahaya. Apalagi pada puasa tidak boleh. Jangan menggunakan kalimat begitu. Kalau bisa doakan saja kebaikan. Anda benci dengan orang, jangan keterlaluan. Sampai mengucapkan laknat yang nggak benar. Jangan. Sampai dikatakan misalkan ada orang, kita saking jengkelnya pada orang tersebut, wah muka si muka manusia tapi hati iblis. Nah, itu tak boleh. Ada yang begitu? Ada. Ya. Wah langsung caci maki, celaan, laknat, keluar semuanya. Padahal belum tentu yang dilaknat seburuk yang dia duga. Kalau kemudian suatu saat Allah takdirkan orang yang dilaknat tersebut ternyata dia mendapatkan hidayah, akhirnya dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Perbuatan dosanya dia taubati. Dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjadi orang yang lebih taat dan lebih saleh dibandingkan dengan kita.
Coba. Dunia itu bisa berbalik. Karena banyak orang yang saat ini kemudian di atas, suatu saat jatuh ke bawah. Atau kebalikannya. Makanya dilarang kita melaknat orang-orang tertentu yang tidak ada syariatnya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan intal fal biha dulman, jika dia mengucapkan dengan laknat tadi karena kezaliman, dia kemudian mengucapkan laknat karena kita mendolimi. Yang dilaknat itu tidak melakukannya, tapi kita mengucapkan laknat pada orang yang tidak bersalah. Apa yang terjadi? Maka fayakunu qad da'a 'ala nafsi bitardi wal ib'ad min rahmatillah. Maka sungguh dia telah mendoakan untuk dirinya sendiri dengan bitardi, dengan diusir, wal ib'ad, dan dijauhkan, min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu dilaknat berarti dijauhkan dari rahmat. Ketika orang itu dilaknat berarti orang tersebut dia itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diusir dari mendapatkan kebaikan. Lah kalau ternyata yang dilaknat ini tidak seperti yang diucapkan oleh orang yang melaknat, maka niscaya dia akan berbalik. Laknat tersebut kembali kepada siapa? Kepada orang yang mengucapkan laknat tersebut. Makanya hati-hati. Jangan mudah melaknat manusia. Karena bisa jadi yang kita laknat itu tidak lebih buruk dibandingkan kita yang melaknat. Ya, jadi hati-hati nih. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gampang terbawa emosi, terbawa perasaan. Setelah itu kemudian gampang mengucapkan laknat yang ini sebenarnya tidak dianjurkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mengetahui sebelumnya tentang membuat madharat di dalam wasiat. Yang kedua tadi sudah disampaikan, di antaranya bermain dengan dadu. Yang ketiganya adalah melaknat, yaitu orang yang tidak berhak mendapatkan laknat. Ada pun yang selanjutnya. Masih ada waktu enggak? Setengah menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit lagi mah judulnya aja ya. Di antaranya adalah yaitu an-niyaha. Niyaha. Niyaha itu adalah meratapi mayit. Dan ini banyak. Wah, udah sangat banyak sekali. Sulit menghindari orang dari apa? Dari niyaha. Sulit. Ini adalah satu kemungkaran yang luar biasa banyak terjadi pada manusia. Ya. Ini niyaha ini banyak ikhwan. Jangankan pada orang-orang yang awam, bahkan orang yang alim juga, terkadang dia terkena dengan perkara seperti ini. Ya. Ketika apa? Ketika dia menghadapi yang disebut dengan nasib atau takdir yang buruk. Ada musibah menimpa keluarganya, musibah menimpa dirinya, ya, sehingga kemudian ternyata keluarga orang yang kita cintai tadi meninggal. Kemudian kita meratapi jenazah, itu namanya niyah. Itu namanya niyahan. Dan niyah ini seperti apa yang dilarang? Apakah nggak boleh kita menangisi jenazah? Apakah nggak boleh kita bersedih dengan sebab ditinggalkan jenazah? Atau seperti apa yang dimaksud dengan niyahan tersebut? Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang insya Allah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi anda yang menyampaikan dan bagi yang hadir dan mendengarkan. Terima kasih. Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.